Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Farisan Lutfi, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis selama 3 tahun yang telah saya lakukan pada perusahaan Avia Avian Tbk. Perkenalkan, saya Nina Sari. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, program studi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Avia Avian Tbk atau Avia atau Avian Brands adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan, baik perdagangan cat dan tinta, cetak, penis, lak, perekat atau lem, mortar atau beton siap pakai. Perusahaan ini didirikan sebagai bisnis keluarga pada tahun 1998 oleh Sutikno Tanoko di Surabaya. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan terpercaya di Indonesia. Misi memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui pengembangan beragam cat berkualitas. Selanjutnya yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal adalah metode analisis laporan keuangan yang membandingkan pos-pos yang sama pada periode yang berbeda. Analisis horizontal digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Adapun rumusnya itu tahun akhir dikurang tahun awal dibagi tahun awal dikali 100%. Langsung saja kita kepada analisis horizontal. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan pada akun aset, terdapat peningkatan pada total aset yang semula sebesar min 0,75% pada tahun 2022 menjadi 3,47% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan pada akun aset lancar dan aset tidak lancar. Pada total aset lancar terjadi peningkatan dari min 1,91% di tahun 2022 menjadi 2,76% di tahun 2023. Dan pada jumlah aset tidak lancar, kenaikan dari 4,43% di tahun 2022 menjadi 6,46% di tahun 2023. Adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain pihak berelasi, hak retur aset, persediaan, beban dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Pada jumlah aset lancar dan pada jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan pada akun aset tetap, investasi pada pentura bersama. Selanjutnya yaitu analisis horizontal pada total liabilitas. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan pada akun liabilitas, terdapat kenaikan pada total liabilitas yang semula sebesar min 16,52% pada tahun 2022 menjadi 2,32% pada tahun 2023. Adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada total liabilitas jangka pendek, di mana pada tahun 2022 sebesar min 17,28% menjadi sebesar 6,04% di tahun 2023. Akun yang mengalami peningkatan pada total liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak berelasi, dan utang lain-lain pihak ketiga, pendapatan diterima di muka pihak ketiga, beban akrual, dan provisi retur penjualan. Kemudian analisis horizontal pada akun total ekuitas, yang mana berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan pada akun ekuitas terdapat peningkatan sebesar 1,93% pada total ekuitas yang semula hanya 1,69% pada tahun 2022 menjadi 3,62 di tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh salah satu akun yaitu akun kepentingan non-pengendali, di mana yang semula sebesar 39,29% di tahun 2023 kini menjadi 49,3% di tahun 2023. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal adalah metode analisis laporan keuangan
yang membandingkan pos 1 dengan yang lain dalam laporan keuangan periode berjalan dengan jumlah total pada laporan keuangan yang sama. Adapun rumusnya yaitu per akun dibagi jumlah akun dikali 100%. Langsung saja pada analisisnya, yaitu dari keseluruhan total aset pada tahun 2021, 2022, dan 2023 ada porsi total aset lancar sebesar 81,72% pada tahun 2021, 80,77% pada tahun 2022, dan 80,21% pada tahun 2023. Adapun total aset tidak lancar memiliki porsi 18,28% di tahun 2021, 19,23% tahun 2022, dan 19,79% pada tahun 2023. Kemudian pada akun liabilitas, dari total keseluruhan liabilitas terdapat porsi total liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebesar 91,88%, tahun 2022 91,04%, dan di tahun 2023 sebesar 94,35%. Adapun porsi total liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 hanya 8,12%, di tahun 2022 8,96%, dan tahun 2023 5,65%. Selanjutnya kita pada analisis tren. Analisis tren merupakan metode analisis yang digunakan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keuangan perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan akan naik, tetap, atau maupun turun. Adapun rumusnya yaitu tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Langsung saja pada analisis tren, yaitu kita mengambil sampel total aset, yang mana berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada kenaikan pada total aset di tahun 2022 dan 2023. Pada total aset terjadi kenaikan sebesar 3,45% dari yang semula hanya 99,25% menjadi 102,70%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada akun piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, piutang lain-lain pihak berelasi, persediaan, hak retur aset, beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset tetap, properti investasi, investasi pada ventura bersama, dan aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya pada total liabilitas. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya kenaikan pada total liabilitas. Pada total liabilitas terjadi kenaikan sebesar 1,94% dari yang semula hanya 83,48% menjadi 85,42%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada akun utang usaha pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak berelasi, pendapatan diterima di muka pihak ketiga, beban aktual provisi return penjualan, dan liabilitas imbalan pasca kerja. Kemudian pada akun total ekuitas, berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa adanya kenaikan pada total ekuitas, yang mana kenaikan sebesar 3,68% dari yang semula 101,69% menjadi 105,37%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada akun surplus revaluasi aset tetap, saldo laba belum ditentukan penggunaannya, dan akun kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya yaitu analisis rasio likuiditas. Analisis likuiditas adalah suatu metode untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan dapat mengembalikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan aset yang dimiliki. Bisa kita lihat di layar, terdapat current ratio pada tahun 2021 6,63, 2022 7,87, 2023 7,62. Untuk quick ratio 2021 5,55, 2022 6,56, 2023 6,33.
Dan cash ratio pada tahun 2021 0,96, tahun 2022 1,96, tahun 2023 1,05. Untuk cash turnover 0,90 pada tahun 2021, 0,88 tahun 2022, dan 0,9 2023. Adapun inventory to net working capital pada tahun 2021 0,19, 2022 0,19 juga, dan 2023 0,20. Jadi, berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada analisis rasio likuiditas pada perusahaan Avian Tbk tahun 2021 dan tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Mengapa? Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis likuiditas tahun 2022 dan 2023, di mana perusahaan mampu atau masih mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar perusahaan. Kemudian analisis rasio solvabilitas. Analisis solvabilitas adalah suatu cara dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menilai seberapa besar risiko finansial yang ditanggung perusahaan terkait utang. Dapat kita lihat di layar, terdapat debt to asset ratio atau DAR 2021 0,13, tahun 2022 0,11, 2023 0,11. Debt to equity ratio 0,15 tahun 2021, 0,13 tahun 2022, dan 0,13 2023. Long term debt to equity ratio 0,01 2021, 2022 0,01, dan 2023 0,01. Kemudian long term debt to asset ratio 2021 sebesar 0,12, 0,10 2022, dan tahun 2023 0,11. Kemudian times interest earned ratio tahun 2021 sebesar 50,72, 2022 271,84, dan 2023 489,6. Kemudian fixed charge coverage 2021 sebesar 23,51, 2022 59,96, dan 2023 101,60. Berdasarkan dari hasil analisis rasio solvabilitas pada perusahaan Avian Tbk tahun 2021 sampai tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang sangat baik. Kenapa? Karena dapat kita lihat sendiri bahwa dari debt to asset ratio ataupun DAR, dan long term debt to equity ratio, long term debt to asset ratio itu berada di atas rata-rata industri. Karena untuk analisis rasio solvabilitas ini, jika di atas 1, maka itu tidak baik. Nah, ini dapat kita lihat bahwa dari 4 rasio ini berada di bawah 1, dan ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini dalam kondisi baik karena perusahaan memiliki kemampuan yang kuat dalam memenuhi kewajiban tetapnya. Begitupun dengan times interest earning ratio dan fixed charge coverage itu jika berada di atas rata-rata atau di atas 1 itu maka baik. Nah, ini dapat kita lihat bahwa 50 atau 271, 489 itu berada di atas 1. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan ini baik. Kemudian kita beralih kepada analisis rasio aktivitas, yang mana analisis aktivitas merupakan proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis aktivitas dapat digunakan untuk mengurangi biaya produksi dengan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi, melakukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan, dan mengetahui biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Langsung saja pada analisis rasio aktivitasnya, dapat kita lihat receivable turnover pada tahun 2021 5,81, 2022 6,23, 2023 5,64. Untuk day of receivable 62,78, 58,54, dan 2023 64,66. Inventory turnover
Pada tahun 2021 4,69 dan 2022 4,63 dan 2023 4,62. Untuk working capital turnover pada tahun 2021 0,76, tahun 2022 0,77 dan pada tahun 2023 0,78. Untuk fixed asset turnover terdapat 3,41 pada tahun 2021, 3,23 pada tahun 2022 dan 3,18 2023. Total asset turnover pada tahun 2021 0,62, tahun 2022 0,62 juga, dan 2023 sebesar 0,63. Kemudian account payable turnover terdapat 5,14 pada tahun 2021 dan 6,93 pada tahun 2022 dan 5,89 tahun 2023. Dari hasil yang dapat kita lihat pada rasio aktivitas pada perusahaan Avian Tbk tahun 2021 dan tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Kenapa? Karena perusahaan kurang efisien dalam mengelola asetnya menjadi pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini dapat kita lihat dari day of receivable. Hari piutangnya itu dia berada di ini harusnya ini day of receivable itu kan kata-katanya 50 hari, dan ini kita lihat terdapat 62 dan 64. Itu menandakan bahwa perusahaan kurang efisien. Selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas. Analisis profitabilitas adalah analisis risiko keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan pendapatan, aset, maupun modal sendiri. Langsung saja kita lihat analisis rasio profitabilitas. Dapat kita lihat di tabel pada profit margin pada tahun 2021 itu besar sekali, sebesar 42% dan 2022 41% dan 2023 45%. Namun untuk net profit margin hanya 1% tahun 2021 dan 2% tahun 2022 dan 1% lagi 2023. Kemudian return on investment atau ROI tahun 2021 1%, tahun 2022 3% dan tahun 2023 2%. Return on equity atau ROE pada tahun 2021 1%, 2022 dan 2023 masih tetap 1%. Dan untuk earning per share of common stock pada 2021 25,54, 2022 22,61. Dan untuk return on sales ratio pada tahun 2021 28%, tahun 2022 26% dan tahun 2023 28%. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan masih bisa dikatakan cukup baik. Karena apa? Karena perusahaan mampu memperoleh laba atau keuntungan dari penjualan meskipun profit margin sangat besar dibanding net profit margin, karena ini laba kotornya lebih besar, lebih banyak dari net profit margin, tapi profit marginnya ini berada di atas rata-rata. Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan perusahaan masih dikatakan cukup baik. Dilihat juga dari return on sales ratio-nya, ini masih berada di kata-kata industri pada analisis rasio profitabilitas. Dari hasil yang sangat mencolok dari profit margin sebesar 42% dan net profit margin hanya 1%, ini kemungkinan disebabkan karena biaya yang dikeluarkannya itu sangat banyak sehingga hanya mendapatkan laba bersih 1% dari laba kotor yang sebesar 42%. Itu mungkin ya karena bebannya itu terlalu besar, beban operasionalnya. Baiklah, dari
semua analisis yang telah dilakukan pada perusahaan Avian Tbk pada periode tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa perusahaan Avian Tbk dalam kondisi yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, total aset serta ekuitas perusahaan masih mampu menutupi kewajibannya. Namun, pada analisis aktivitas, perusahaan kurang efisien dalam menjual persediaannya. Nah, jadi perusahaan ini masih dalam kondisi baik, hanya saja tidak baiknya itu ada pada analisis aktivitas, yang mana perusahaan itu belum maksimal dalam menjual persediaannya, sehingga persediaannya itu menumpuk. Dan perusahaan juga harus waktu penagihan piutangnya itu sangat lambat, sangat lama, sehingga perusahaan kurang efektif dalam perputaran piutangnya dan persediaannya untuk menghasilkan pendapatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.